Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, hari ini kita memasuki hari kedua dari rangkaian Tri Hari Suci. Dalam ibadat Jumat Agung ini, kita akan menghayati peristiwa iman, yaitu Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa salib bukan lambang kehinaan, tapi lambang kemenangan Yesus atas maut. Perbaharailah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi. Berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang tertegun. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpuji. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Selesai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Murid serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Maka mulailah imam agung menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul.
Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengarkan apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja Yahudi, tetapi yang mengatakan, aku Raja Yahudi. Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. ketika Yesus melihat
inilah ibumu. Aku haus. Di situ ada suatu bule-bule penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Tiada cinta tanpa pengorbanan, tiada kebangkitan tanpa kematian, tiada hari raya Paskah tanpa Jumat Agung. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita renungkan bersama. Yesus berkorban untuk kita semua. Yesus menderita untuk kita semua. Yesus menebus kita dengan caranya yang suci. Betapa berharganya kita di mata Tuhan Yesus. Maka melalui peristiwa salib ini, peristiwa sengsara dan wafat Tuhan, semoga kita pun juga senantiasa mampu mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pun boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang juga rela berkorban. Barangkali ketika kita pada zaman Yesus pun seperti para murid, barangkali kita juga kehilangan iman, meninggalkan Tuhan Yesus sendirian. Suatu peristiwa yang mengerikan tentunya, yang dahsyat yang dialami oleh dunia. Penderitaan Tuhan Yesus yang begitu mengerikan, seperti seorang penjahat, seorang penyamun yang menderita
Dan kita diajak untuk merenungkan itu semua. Barangkali kita pun juga seperti para murid yang tidak setia mengikuti jalan salib Tuhan. Seperti Simon Petrus yang berapi-api, yang ingin membela Tuhan Yesus sampai mati pun, dia pun juga lari. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Aku tidak mengenal dia. Sampai 3 kali. Mari kita merenungkan peristiwa melalui tokoh-tokoh yang ada. Apakah saya sering mengkhianati Tuhan Yesus seperti Yudas Iskariot? Apakah saya sering menyangkal Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Tidak berani mengakui Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah saya seperti seorang perempuan, seorang ibu Maria, Yohanes yang juga setia turut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus? Apakah saya juga mampu untuk menguatkan saudara-saudari saya yang lemah, memangku seperti Bunda Maria yang memangku Tuhan Yesus di bawah kaki salib? Penderitaan seorang ibu melihat anaknya menderita, mengiringi perjalanan anaknya. Dan tentu Bunda Maria juga senantiasa menguatkan Tuhan Yesus melalui jalan penderitaannya. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan peristiwa berahmat ini, peristiwa cinta Tuhan yang dahsyat untuk kita semua. Penebusan dibayar dengan mahal. Penebusan dibayar dengan nyawa. Penebusan dibayar dengan darah Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan dengan doa umat Maria. Kita bangkit berdiri. Anugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun Bapak Ibu boleh menghormati salib, bisa dengan cara dicium ataupun hanya berlutut dengan menghormati salib. Nanti begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh dicium atau hanya berlutut menghormati salib. Mari Bapak Ibu kita persiapkan untuk upacara. Di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersama sujud
Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Saudariku yang dikasihi Tuhan, lihatlah, ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang